HP masa gitu? Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Z2. Z2 adalah HP dengan OS Tizen pertama saya. Ingat, ini OS-nya Tizen, bukan Android. Buat yang bingung bedanya apa, silakan mampir ke video penjelasannya di sini. Sebelum membeli HP ini, saya sudah melihat iklannya di YouTube, dan kayaknya sangat menarik. Dengan kalimat terkenal, HP masa gitu, saya dibuat penasaran dan langsung beli buat dicoba. Dan setelah 1 minggu, saya cuma punya satu kesimpulan, yaitu HP masa gitu? Dengan harga 900.000, sebenarnya kesan pertama saya sangat bagus. Bodi HP ini simple, mungil, dan enak banget buat dipegang. Apalagi kita dikasih bonus back cover motif batik yang menurut saya super cakep. Permukaan di bagian belakangnya juga dikasih tekstur biar tambah nyaman di tangan dan gak licin. Layout HP ini juga simpel banget. Di bagian atas ada lubang earphone, kanan tombol power, kiri tombol volume, dan di bagian bawah ada lubang USB plus mikrofon. Sedangkan di bagian belakang ada LED flash, kamera, dan speaker. Kalau ingat harganya yang di bawah 1 juta, saya juga nggak bakal banyak protes soal spesifikasinya. Samsung Z2 menggunakan prosesor quad-core 1,5 GHz, RAM 1 GB, dan memori internal 8 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD. Kamera belakangnya 5 megapiksel dan depannya VGA. Not bad. Baterainya yang berkapasitas 1500 mAh juga nggak buruk karena saya selalu bisa ngelewatin 2 hari tanpa perlu ngecas lagi. Waktu pertama kali pakai HP ini, saya nggak butuh waktu banyak untuk mempelajari OS Tizen, karena secara mengejutkan lumayan mirip sama Samsung versi Android. Kalau kita menarik bagian atas layar, akan muncul Quick Action Toggle, yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan suatu perintah dengan cepat. Di sini kita bisa menghidupkan center, mode S-Bike, mode putar layar otomatis, dan lainnya. HP ini juga sudah nyediain mode hotspot, jadi buat Anda yang lagi nggak dapet WiFi, mode ini bisa langsung diaktifin. Dan ngomongin soal koneksi, HP ini sudah dukung jaringan 4G yang bisa dipakai buat kartu Tri dan Telkomsel. Nggak harus pakai smartfren yang jadi bonus buat HP ini. Buat nomor lain sih nggak tahu, tapi nomor semacam XL atau Indosat harusnya bisa juga. Lanjut ngomongin Tizen OS. Saya yakin kebanyakan Anda yang nonton ini pasti penasaran sama Tizen-nya, bukan spesifikasinya. Untuk masuk ke bagian menu, kita cukup swipe ke atas saja. Nggak ada tombol app drawer di sini. Di dalamnya, kita akan menemukan aplikasi khusus seperti Tizen Community yang pasti masih belum mainstream. Sebagai pengganti Play Store, Tizen menyediakan Tizen Store yang nanti akan kita bahas. Sisa aplikasinya sih mirip-mirip sama Android. Samsung juga sudah nyediain tempat untuk mendownload tema bernama Samsung Themes, yang ternyata isinya sudah lumayan banyak. Salut dah. Di sini kita bisa menemukan tema yang gratis dan ada juga yang bayar. Cara menerapkan temanya juga gampang, tinggal download dan pasang aja, selesai. Di bagian pengaturan, kita juga akan menemukan hal unik seperti menu hari khusus. Di dalam menu ini kita bisa melihat hari raya seperti Imlek, Nyepi, Paskah, Idul Fitri, Hari Raya Pancasila, dan lainnya. Walaupun cuma sekedar fitur sampingan, tapi ini fitur yang bisa bikin kita tersenyum karena Samsung kelihatan niat buat ngincer pasar Indonesia. Pilihan mengunci layar juga agak beda dari Android. Di Android, kita serasa disuruh membuat jaring laba-laba untuk membuka kunci layar. Sedangkan di Tizen, kita serasa disuruh main Tetris karena polanya berbentuk kotak. Dan yang lumayan unik, kita bisa membuka kuncinya di seluruh bagian layar HP ini. Mulai dari atas, bawah, kiri, kanan, semua bisa, selama gerakan tangannya benar. Secara keseluruhan sih, performa dari Samsung Z2 nggak istimewa, tapi nggak juga mengecewakan. Scrolling, baca artikel di internet, pindah aplikasi bisa dijalankan dengan baik. Diajak main game kayak Asphalt Nitro dan Pets Racing juga bisa dijalankan dengan baik, walaupun nggak mulus-mulus banget. Kecepatan di Z2 bukan jadi isu yang bikin saya bilang, HP masa gitu? Saya ngomong gitu karena Samsung Z2 adalah HP yang belum dewasa. Waktu pertama kali menggunakan HP ini, kita akan disambut beberapa aplikasi penting seperti WhatsApp, Line, dan Facebook Messenger. Lumayan lah saya pikir. Tapi kok nggak ada BBM ya? Di Indonesia, HP yang nggak ada BBM itu susah lakunya. Walaupun saya sudah jarang pakai BBM, tapi menurut data masih ada puluhan juta orang Indonesia lain yang aktif pakai BBM, termasuk keluarga saya. Kolom komentar di video unboxing saya juga banyak yang nanyain soal BBM. Dan sekali lagi, BBM belum ada di Samsung Z2. Waktu kita masuk ke dalam Tizen Store, kita nggak bisa nemuin banyak aplikasi mainstream kayak Gmail, Chrome, Twitter, Snapchat, dan masih banyak banget yang nggak ada. Saya malah lebih mudah buat sebutin aplikasi yang sudah ada kayak YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan ngomong-ngomong, saya sempat ketipu sama icon di home screen ini. Saya kirain Tizen udah ada aplikasi LinkedIn, Twitter, sama Yahoo. Lumayan banget. Tapi waktu ditekan, taunya masuk ke browser. Dalam menggunakan HP, aplikasi yang paling sering saya buka adalah WhatsApp dan YouTube.
Dan saya cukup senang waktu ngeliat dua aplikasi ini ada di Z2. Tapi setelah seminggu, saya udah nggak sabar buat kelarin review HP ini dan balik lagi ke A5. Kenapa? Karena aplikasi yang ada di Tizen kerasa setengah-setengah. Di YouTube, kita harus membuat layarnya full screen supaya bisa nonton videonya. Videonya sama sekali nggak bisa dikecilin ke sudut atau sekedar nonton video sambil baca komentar. Padahal sebagian keajaiban YouTube ada di kolom komentar. Dan yang paling parah, WhatsApp. Semua data percakapan yang sebelumnya ada di WhatsApp A5 nggak bisa dibalikin ke HP ini. Padahal di HP lain bisa. Kita juga nggak bisa ngutip percakapan orang. Yang paling parah, kadang-kadang pesan yang dikirim orang ke WhatsApp nggak bakal masuk kalau aplikasinya nggak kita buka. Kalau kurangnya aplikasi di Tizen Store bisa saya maklumin, tapi pesan yang telat atau bahkan nggak masuk itu keterlaluan. Saya pernah sampai ditelepon langsung pas sore-sore karena saya nggak balas pesan WhatsApp dari pagi. Mungkin ini masalah manajemen RAM, karena waktu saya mau download atau update aplikasi pun prosesnya kadang bakal mati sendiri. Aplikasi lain juga kena masalah yang sama, kadang harus dihidupin baru mau terima pesan. Saya nggak tahu apakah ini masalah umum Z2 atau cuma HP di sini yang kena. Kalau Anda sudah pakai Z2 dan koneksinya selalu lancar, komen di bawah ya, biar penonton lain juga tahu. Tapi saya sendiri sudah terlanjur kecewa. Padahal, selama di review, saya nggak minta banyak. Saya nggak minta dia bisa main game lancar, nggak minta enak dipakai buat media hiburan, saya juga nggak minta kameranya bagus. Saya cuma minta Z2 buat jadi penerima dan pengirim pesan aja. Tapi misinya tetap gagal total. Buat kualitas nelpon suaranya juga kurang bagus. Jadi walaupun Anda mau beli HP ini cuma buat urusan komunikasi aja, saya tetap nggak nyaranin. Untuk kualitas kameranya sudah sesuai kodratnya sebagai HP dengan harga di bawah 1 juta. Begini sampel-sampelnya. Audionya lumayan oke karena suaranya lantang, tapi di luar volume kualitasnya biasa aja. Begini sampelnya. Kesimpulannya, walaupun konsep dari Tizen OS terlihat sangat menarik ditambah harga HP-nya yang murah, saya sama sekali nggak merekomendasikan Samsung Z2. Walaupun dari sisi spesifikasi nggak ada masalah, tapi aplikasinya yang sangat sedikit dan setengah-setengah bakal bikin Anda kecewa sudah mau keluarin duit buat HP ini. Kalau mau beli HP Samsung murah, saya jauh lebih rekomen saudara Android-nya Samsung J1 Mini yang ukurannya sama dan harganya mirip, tapi udah pakai Android dengan segala keunggulannya. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi, barulah Tizen bisa lebih ngejual dari sekarang. Buat sekarang sih jangan, pokoknya jangan. Bahkan buat HP backup sekalipun. Enakan Samsung J1 Mini aja. Demikian review gadgetin untuk Samsung Z2. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe buat ngeliat video di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!